duta besar Indonesia untuk Malaysia, maka dia berarti mengemban tugas sebagai duta perwakilan Indonesia untuk ada di Malaysia. Dan kita juga sebagai utusan Tuhan, utusan Kristus, sebagai perwakilan Tuhan di dalam pemberitaan Injil bagi seluruh bangsa. Seorang utusan itu, maka dia pasti akan mengatasnamakan siapa yang mengutus. Dalam tindakannya, dalam sikapnya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, semuanya mengatasnamakan siapa yang mengutus. Seorang utusan itu dia akan bertindak bukan didasarkan kepada kehendaknya sendiri, bukan didasarkan kepada kemauannya sendiri, bukan didasarkan kepada seleranya sendiri, tetapi didasarkan kepada kehendak Sang Pengutus. Seorang utusan itu dia akan menerima tugas yang dipercayakan oleh yang mengutus dia, dan tugas itu harus dikerjakan sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh yang mengutus dia. Dan dia akan membawa pesan itu di mana dia ditugaskan dan pesan dari Sang Pengutus. Dan seorang utusan itu dia adalah seorang kepercayaan. Dia yang dipercayakan dari setiap banyak orang yang ada di Indonesia ini, maka dialah salah satu yang dipercayakan untuk menjadi utusan di mana dia akan diutus. Dan dia akan menyampaikan semua apa yang sesungguhnya yang ada di dalam pikiran dan apa yang ditugaskan sebagai seorang utusan. Dan seorang utusan pasti dia punya tanggung jawab, karena tanggung jawabnya adalah menyelesaikan apa yang ditugaskan. Dan itulah predikat, itulah yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Tak kala kita menikmati karya keselamatan oleh Allah, maka ada satu predikat yang kita miliki sebagai utusan, sebagai duta Kristus. Kita sebagai duta Kristus, kita mengemban tugas yang dipercayakan oleh yang mengutus kita. Itulah Kristus. Kita membawa pesan yang diberikan oleh Kristus bagi kita, dan pesan itu adalah Injil keselamatan. Dan kita juga adalah utusan Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang dipercayakan. Siapakah kita kalau kita mau dipercayai oleh Tuhan? Tapi dia menjadikan kita sebagai utusan, maka itu berarti ada nilai yang luar biasa yang Tuhan taruh bagi kita sebagai utusan, karena kita dianggap bisa dipercaya oleh Sang Pengutus. Dalam zaman sekarang ini, bukankah sangat sulit buat kita untuk menemukan orang-orang yang bisa dipercaya? Amin. Apalagi kalau Bapak Ibu punya usaha, punya orang mencari kan usaha, dalam rumah tangga aja sulit untuk mendapatkan asisten rumah tangga dalam istilah sekarang kan, untuk bisa dipercaya. Dan kita sering mengeluh begitu sulit untuk mempercayai seseorang. Tapi coba kita kembali kepada diri kita. Siapakah kita kalau kita menjadi kepercayaan Tuhan, dan Tuhan mempercayakan kita dalam tugas yang besar untuk kerajaan Allah. Dan kepercayaan itu juga di dalamnya ada tanggung jawab yang Tuhan taruh buat kita. Dia tahu bahwa Anda pasti bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan. Dan tanggung jawab itu tentunya dalam penilaian Tuhan, bahwa
untuk menyelesaikan dan menjalankan apa yang menjadi misi Tuhan dalam tugas yang diembankan kepada kita. Dan tugas inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Bukan hanya kepada 12 murid Tuhan Yesus, tapi juga itu ada satu kelompok yang dikatakan di dalam Lukas pasal 10 ini. Mereka lah ada 70 orang murid Tuhan Yesus yang diberikan tugas, dan mereka itulah sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Mereka sebagai orang-orang yang akan berjalan, melayani, mengatasnamakan Tuhan, dan mereka akan bertindak sesuai dengan apa yang ditugaskan, apa yang yang diberikan dalam tanggung jawab untuk mereka jalankan, karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, dan mereka akan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, karena mereka pasti akan menyampaikan misi Tuhan untuk dunia. Inilah tugas orang Tuhan, dan tugas ini juga diberikan kepada kita. Tugas ini diberikan kepada kita dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara, Tuhan mempercayakan pelayanan buat kita karena Tuhan percaya dengan kita. Raja adalah segala raja, dan kita sebagai umatnya, tapi Dia mempercayakan satu tugas yang mulia kepada kita, dan Dia mempercayakan rahasia Allah itu, dan kita sebagai orang-orang yang bisa dipercaya. Maka inilah tanggung jawab yang kita miliki. Sekali lagi, kita ini adalah utusan yang dapat dipercaya. Tuhan mempersiapkan 70 murid-muridnya ini. Mereka akan diutus mendahului perjalanan pelayanan Yesus dalam pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kalau mungkin dalam konteks sekarang, kalau mungkin seorang presiden, ya seperti kita lihat kan, kalau misalnya Prabowo akan ke Siantar ini, nggak mungkin dia langsung datang. Pasti akan diawali dengan ada utusan-utusannya untuk mempersiapkan, mengawali semua perjalanan-perjalanan dinas oleh Prabowo. Maka sebelum hari H pasti sudah ramai dulu. Ada banyak hal yang dipersiapkan, ada utusan dari istana sana untuk mempersiapkan. Yohanes Pembaptis melakukan hal yang sama. Dia yang diutus mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan kita juga mencari orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan 70 murid ini juga mereka dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ke-70 orang ini, maka ada hal yang menarik yang sesungguhnya yang mengajarkan kita bahwa ternyata Tuhan bukan hanya melibatkan 12 muridnya dalam pekerjaan misi, dalam pekerjaan pemberitaan Injil, dalam pemberitaan perkaitan kerajaan. Tuhan tidak hanya melibatkan 12 murid Tuhan Yesus, tapi Tuhan menambah ada 70 orang baru
Bapak Ibu, kalau ujian PNS kan biasanya orang akan melihat berapa kuota yang ada di daerah itu. Semakin banyak kuota, maka semakin banyak peluang yang akan dia bisa dapatkan untuk mendapatkan tempat di situ. Dan itu akan memberikan satu harapan besar bahwa dia mungkin punya kesempatan besar untuk mendapatkan tempat di situ. Dan seperti yang digambarkan oleh Tuhan, bahwa dalam pekerjaan Allah, berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang misi, maka itu berbicara bukan hanya pekerjaan yang besar, tetapi sesungguhnya melibatkan dan memberikan kesempatan buat kita semua untuk banyak orang untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Dan ini bukan berlaku secara eksklusif, tapi ini melibatkan banyak orang bagi orang-orang percaya. Dan di sini kita lihat ada satu kenyataan yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Apa kenyataan, apa fakta yang ada? Tua yang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka kita harus mengambil bagian dalam tantangan yang ada di tengah-tengah satu kenyataan di mana banyak ladang lebih besar tetapi pekerja sedikit. Maka itu berarti membutuhkan semakin banyak yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, yang harus menjadikan dirinya sebagai utusan. Maka di tengah-tengah fakta yang demikian, kalau kita tidak mau terlibat di dalamnya, wow, sungguh terlalu. Dari sisi Allah ada peluang, ada kesempatan yang Allah memberikan buat kita. Tapi dari sisi juga peluang pelayanan, ada begitu banyak tempat, ada begitu banyak ruang yang diberikan dan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk terlibat di dalam pekerjaan misi. Pegawai negeri tahun ini, tahun lalu, tahun ini, sekarang proses ya, termasuk banyak merekrut tenaga kerja, termasuk banyak merekrut B3K. Itu kenapa? Kenapa mungkin banyak? Karena mungkin pemerintah sudah melihat ada banyak tempat-tempat yang harus terisi. Salah satunya di mana? IKN, itulah yang tentunya. Demikian juga dalam pemberitaan Injil, ada banyak kesempatan dan tempat yang terbuka yang sesungguhnya membutuhkan kita sebagai utusan-utusan Tuhan. Ini suatu keadaan, ini satu kesempatan, ini satu peluang yang Tuhan percayakan, yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak merebut, mengambil kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memang sekalipun memang ada peluang, ada kesempatan, ada ruang, ada waktu, tapi ingat bahwa di dalam kesempatan, dalam ruang itu bukan berarti tidak ada tantangan yang akan kita hadapi. Tadi saya katakan, tuayan banyak tapi bekerja sedikit. Maka ini dituntut ada satu komitmen, kepedulian kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ada tentu satu respon yang harus kita miliki. Ada kesungguhan hati yang harus kita miliki. Karena ini berbicara tentang tantangan
yang akan kita hadapi. Dan tantangan itu dalam bagian firman Tuhan ini, bagaimana dikatakan bahwa kita diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kita adalah seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Serigala itu menggambarkan apa? Binatang yang buas, yang akan menebarkan ancaman-ancaman, yang membuat ketidaknyamanan, yang menyebarkan teror, dan hal-hal yang buruk bisa terjadi. Dan serigala juga menggambarkan tentang kuasa-kuasa kegelapan, kekacauan akan terjadi. Dan di sana kita akan diutus sebagai domba-domba. Maka itu berbicara tentang tantangan, berbicara tentang pergumulan, berbicara tentang masalah-masalah yang bisa terjadi sekalipun engkau adalah utusan Tuhan, sekalipun engkau sebagai perwakilan Tuhan, sekalipun engkau sebagai orang yang memberikan tanggung jawab. Bukan berarti engkau tidak akan menghadapi berbagai tantangan hidup. Dan ini menjadi tantangan buat kita dalam pemberitaan Injil. Ini menjadi tantangan di dalam gereja Tuhan, karena kita dipersiapkan Tuhan menjadi utusan, bukan di tempat yang nyaman, bukan di tempat yang membuat kita dinindak-bobokkan, bukan di tempat di mana kita hanya menikmati kesenangan semata. Tapi kita juga harus siap, karena kita harus menerima kenyataan bahwa kita ada di tengah-tengah serigala. Maka kalau Bapak Ibu, kalau ada tantangan Bapak Ibu menyerah dan meninggalkan, maka berarti Bapak Ibu harus perlu pikirkan tentang tanggung jawab sebagai seorang utusan. Akan ada banyak berpotensi untuk kita mengalami konflik dan lain sebagainya. Tapi kita harus berlaku sebagai seorang anak seperti domba, kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada tantangan yang lain juga dalam pelayanan pemberitaan ini sebagai utusan yang diberikan tugas oleh Tuhan, yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Kita juga akan diperhadapkan bukan hanya ada di tengah-tengah serigala, tapi kita juga akan diperhadapkan di mana kita akan ada di tengah-tengah, di mana ada orang yang menerima dan ada orang yang menolak. Kalau menerima sih enak ya, tapi kalau menolak ini, kalau kita diperhadapkan dengan penolakan, maka itu adalah harga yang harus kita bayar demi suatu panggilan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang utusan Tuhan. Karena apapun respon orang terhadap tugas yang dipercayakan Tuhan buat kita, maka kita harus membawa pesan itu, harus sampai kepada orang yang diberikan Tuhan untuk kita melayani. Karena berbicara tentang hasil itu bukan urusan kita. Berbicara tentang hasil itu adalah bagian Tuhan. Tapi bagian kita adalah memberitakan, membawa pesan Tuhan bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memang tantangan-tantangan yang akan kita alami dalam menjalankan misi Tuhan, dalam panggilan kita sebagai pemberita Injil,
sebagai utusan Tuhan, sebagai duta. Tapi dalam bagian itu pun kita pasti akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam memenuhi panggilan Tuhan untuk memberitakan kabar baik dalam bagian firman Tuhan ini, maka kita diajarkan beberapa hal penting dan hal rohani yang harus kita terapkan dalam pelayanan pemberitaan Injil. Sebagai utusan Tuhan, sebagai duta Kristus, maka ada hal yang kita perlu pelajari dan yang harus kita nyatakan di dalam pelayanan kita. Yang pertama, ingat bahwa semua kita dipanggil untuk menjadikan Injil sebagai berita dalam pemberitaan kita. Injil harus menjadi fokus utama. Injil harus menjadi tujuan dalam pemberitaan, bukan pribadi, bukan organisasi, bukan yang lain. Semua orang harus sampai kepada menerima, menikmati Injil Kristus. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai utusan Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil. Maka semua apa yang diberikan Tuhan bagi kita, yang dipercayakan Tuhan buat kita sebagai utusan Injil, yang harus kita sampaikan, yang harus kita bawa, yang harus kita beritakan, itu adalah Kristus, Injil, kabar baik. Persoalannya dalam kehidupan sekarang ini, lebih banyak orang yang hanya memfokuskan pemberitaan itu kepada pribadi, kepada mujizat, kepada organisasi gereja. Kalau kita melihat itu di mana-mana, semua mengutamakan tentang mujizat. Padahal apakah mujizat itu menjadi puncak dari seseorang untuk menikmati bagaimana karya Allah? Mujizat itu hanya bagian kecil dari karya Allah yang akan membuktikan siapa Dia sebenarnya. Tetapi sesungguhnya tujuan dalam pemberitaan itu adalah supaya orang menikmati Kristus, menjadikan Kristus sebagai juru selamat dalam hidup. Bukan mujizat menjadi tujuan. Kalau mujizat menjadi tujuan, maka pasti tidak akan bisa bertahan lama. Bukankah banyak orang mengalami mujizat? Tapi coba tanyakan, sudahkah mereka hidup benar di hadapan Tuhan, mengenal Tuhan, menikmati Tuhan dalam hidup? Banyak orang mengalami mujizat, menyaksikan tentang mujizat Tuhan, tapi mereka tidak mengalami Kristus, Sang Pemberi mujizat. Mereka hanya sampai kepada mujizat, tetapi bagi kita Injil itu, berita tentang Injil itu, berita tentang kabar baik itu harus melampaui dari mujizat demi mujizat, harus sampai kepada berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan, berita tentang keselamatan. Apa gunanya dia dapat mujizat kalau dia tidak diselamatkan? Apa gunanya mujizat kalau dia tidak menikmati pengampunan dari Tuhan? Maka mujizat itu justru akan menggerogoti dia, yang pada akhirnya juga akan menghancurkan dia. Tapi bagi kita, yang paling utama adalah harus sampai dipastikan bahwa dia menikmati Injil, kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai duta Kristus, sebagai pemberita Injil,
maka kita harus sungguh-sungguh mengalami dan menikmati Tuhan, karena Dia yang akan memimpin kita untuk kita benar-benar dapat menjalankan fungsi kita sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kita harus sampai membawa orang kepada pemberitaan Injil. Matius 10 ayat 7, bagaimana Tuhan katakan kerajaan surga sudah dekat. Inilah berita yang kita sampaikan, bukan berita tentang kesuksesan pribadi, bukan berita tentang banyaknya pelayanan, bukan berita tentang bagaimana dia bisa melakukan mujizat demi mujizat, tapi berita itu haruslah yang diutamakan adalah berita tentang kerajaan surga, bahwa kerajaan surga sudah dekat. Berita itu dalam Matius 1 sampai ayat 15, berita itu adalah berita tentang berita pertobatan, berita tentang kepercayaan, bagaimana percaya kepada Injil itu sendiri. Dan berita itu harus sampai kepada membawa orang untuk mengenal tentang Yesus sebagai anak Allah. Lukas 3 ayat yang ketiga. Pemberitaan Injil itu harus sampai kepada satu kesadaran bahwa dia berdosa dan dia membutuhkan anugerah Tuhan. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Kristus yang mengampuni dosanya, dan pengampunan itu disiapkan dan diberikan kepadanya. Dan itulah sebenarnya berita tentang Injil. Maka kalau kita diberikan, harus sampai kepada titik di mana dia harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan proses itu harus, itulah yang namanya proses pelayanan pribadi sampai mengalami kelahiran kembali. Itu sesungguhnya berita yang dipercayakan Tuhan, yang harus kita tanggung jawabkan sebagai utusan, sebagai duta Kristus. Bukan berita tentang kehebatan kita, bukan berita tentang kehebatan pelayanan kita, bukan berita tentang berkat-berkat Allah yang Tuhan berikan untuk kita, tapi berbicara tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam memilih panggilan Tuhan untuk memberitakan tentang kabar baik, ada hal rohani yang penting yang harus kita lihat dari bagian ini. Ingat bahwa kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa, otoritas dalam pelayanan. Karena tak kala Tuhan mengutus 70 murid ini, ayat yang ke-9, Dia memintakan supaya mereka menyembuhkan mereka yang sakit, menaklukkan setiap setan, kalau ayat 17 dan ayat yang ke-18. Mereka diberikan kuasa untuk menyatakan kepastian akan penghukuman bagi mereka yang menolak Kristus. Itulah hak istimewa yang diberikan sebagai seorang utusan Tuhan. Maka di dalamnya kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa dari Tuhan, otoritas dari Tuhan, untuk kita memberitakan kabar baik itu bagi semua orang. Tuhan memberikan kuasa untuk kita, dan kuasa itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Matius 28:20, Dia menyertai kita senantiasa. Itu menunjukkan satu penyertaan Allah, dan di dalamnya ada kuasa yang diberikan Tuhan. Kalau kita lihat pada pasal 10 tadi ayat yang ke-19, kita baca sama-sama ayat 19. 1, 2, 3. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan. Ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan, ada otoritas yang diberikan oleh Tuhan bagi kita setiap orang-orang utusannya. Jadi Bapak Ibu, siapapun kita, tak kala kita menerima panggilan itu, maka Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang Dia percayakan, dan bagi kita
diberikan kuasa oleh Tuhan. Dan kuasanya bukan kuasa yang main-main yang diberikan Tuhan buat kita. Maka tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak mengemban tanggung jawab, kepercayaan yang dipercayakan Tuhan untuk kita memberitakan Injil Tuhan. Sekalipun demikian, bukan berarti juga kita tidak ada tantangan yang akan kita hadapi. Karena semua yang diutus harus mengerti bahwa kita dipanggil dan kita harus siap menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Seperti saya katakan tadi, bahwa kita diutus bukan di tempat yang nyaman. Kita ada di tengah-tengah serigala, di tengah ancaman, di tengah tantangan, di tengah rintangan, di tengah teror, permusuhan, kuasa-kuasa kegelapan. Maka kita harus siap menghadapi berbagai tantangan itu. Dan tantangan itu akan kita hadapi sebagaimana firman Tuhan Matius 10 ayat 16. Apa itu? Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sekalipun kita ada di tengah-tengah serigala yang buas, di lingkungan ada tempat kita diutus Tuhan, tapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular itu bukan harus seperti ular, tapi di situ berbicara tentang kehati-hatian. Di tengah-tengah serigala yang buas itu harus hati-hati. Di tengah-tengah serigala yang buas itu harus penuh perhitungan, tidak ceroboh, harus penuh kebijaksanaan. Itulah maksudnya ketika kita ada di tengah-tengah serigala, harus cerdik. Jangan pula kita menganggap, oh aku bisa, aku anak Tuhan, ada kuasa dalam diri, maka aku harus memberitakan Injil di tempat-tempat, contohnya tempat-tempat yang gelap-gelap itu. Kan aku harus Injil harus sampai di sana, harus sampai di sana, dan aku percaya aku punya kekuatan untuk itu. Bukan juga harus seperti itu. Benarkah? Maka di situ perlu sikap kita. Apakah kita benar-benar melihat harus ada strategi yang harus kita bangun? Waktu kami sebelum di sini kan di Medan, Shalom Medan. Bapak Ibu kalau pernah ke Geri Shalom Medan di jalan setiap di ujung itu, kalau mulai jam 10 ke atas sudah banyak wanita-wanita yang jalan. Sampai mau ke jalan ke gereja pun ada begitu. Jadi pernah sekali ada tamu, ada keluarga dari luar kota. Sampainya katanya jam 12 malam. Dibilang sudah jam 12 malam, sudah mendekat kami sudah mendekat sampai di tempat. Jadi dia saya keluarlah saya dari gereja itu ke simpang. Nah di simpang itu kan banyak mereka. Bayangkan jam 12 malam saya menunggu di situ. Yang saya takutkan adalah karena ada jemaat itu kan jemaat sana itu ada yang jual dagang di pajak gitu. Jadi mereka kan bisa lalu-lalu itu tengah-tengah malam gitu, mau ke pajak atau pulang pajak. Yang saya takutkan, jangan-jangan nanti ada jemaat yang lewat pasti lihat saya atau siapa yang kenal saya dilihat saya. Karena memang di situ ada beberapa wanita-wanita yang sudah mulai kan kelihatan mereka mulai datang menggoda. Mati aku. Mereka sudah dibayar sudah dekat katanya. Tapi saya harus bagaimana saya ada di sini. Nanti kalau orang kan nggak mungkin saya akan tahu siapa yang lewat. Pas mungkin saya lagi ngobrol dengan wanita itu mungkin ya. Tapi dia lewat, ada cuma lewat. Pasti mereka pikir, wah, jam 12 ngapain Pak Pendeta di sini kan? Jam 12 sedang santri. Dan disitulah akhirnya saya sampaikan ke jemaat supaya tidak ada
Tidak ada apa kan, siapa tahu kan ada orang yang kenal saya diceritakan tapi cuma atau mungkin bukan jemaat dan saya bilang masalah jemaat, tapi dalam dalam pemberitaan yang lain ada satu pengalaman saya di sini, atau mungkin siapa tahu jemaat Budi Sion mungkin pada saat itu ada lewat di situ kan, yang mau ke apa mungkin ya. Tapi saudara, ada perlu hikmah buat kita. Kita tidak ceroboh, harus bijaksana di tengah-tengah keadaan-keadaan yang ada. Dan bagaimana berbicara tentang tulus seperti merpati. Di dalam semua tugas tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai utusan, sebagai duta Kristus. Merpati itu simbol dari kesucian. Merpati itu simbol dari ketulusan. Merpati itu simbol dari kemurnian dan kedamaian. Sekalipun kita ada di tengah-tengah serigala ini, tetap harus menjaga kesucian. Tetap harus ada dalam ketulusan. Tetap harus ada dalam kemurnian. Tetap harus membawa damai sekalipun di tengah-tengah berbagai hal buruk yang akan kita hadapi. Dan kita harus siap menghadapi berbagai tantangan-tantangan ini. Yang berikut, apa yang harus kita lakukan? Kita diajarkan kebenaran ini sebagai utusan Tuhan, sebagai duta Tuhan dalam pemberitaan kabar baik. Kita diajarkan benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, tak kalah dia mengutus murid-muridnya ke 7 murid-muridnya ini, jangan kamu membawa pundi-pundi atau berkat atau apapun dalam perjalananmu. Karena itu berbicara bagaimana supaya mereka benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah berbagai tantangan, berbagai hambatan, bahkan di tengah-tengah penolakan yang bisa saja terjadi. Tetapi mereka sebagai utusan Tuhan harus terus hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan harta, bukan mengandalkan keluarga, bukan mengandalkan hal-hal yang lain, hal-hal dunia, tetapi benar-benar sebagai utusan Tuhan, sebagai duta harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena ini berbicara tentang hal-hal rohani. Saya sih katakan kepada majelis jemaat, ingat, kita ini dipercayakan Tuhan melayani Tuhan, dan kita punya nilai yang berbeda dengan jemaat. Karena apa? Karena kita diteguhkan, ditabiskan, dan kita berbeda. Kenapa kita harus berbeda? Karena kita mengerjakan pekerjaan rohani. Maka dalam pekerjaan rohani itu harus ada hak istimewa yang diberikan Tuhan, membuat kita berbeda dengan yang lain. Itu yang membedakan. Karena apa? Karena kita akan mengerjakan pekerjaan rohani, bukan pekerjaan jasmani. Dan kita ada di dalam tantangan yang ada saat ini. Itulah serigala itu membuka kebencian dan lain sebagainya, dan tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara jasmani. Karena berbicara tentang kuasa gelap tidak bisa diselesaikan dengan cara jasmani. Berbicara tentang cara hidup tidak bisa diselesaikan dengan hal jasmani. Berbicara tentang mempersembahkan persepuluhan itu tidak bisa dengan cara-cara jasmani. Itu berbicara tentang kehidupan rohani, maka harus ada sentuhan rohani. Pekerjaan rohani harus dengan sentuhan rohani, bukan sentuhan jasmani. Maka kita harus mengerjakannya dalam cara-cara rohani.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam berbagai tantangan pelayanan kita, ini kita sudah masuk di tahun 2025. Kemarin majelis jemaat, ketua diaken, komisi sudah membicarakan proses, bahkan juga memutuskan tentang program di tahun 2025. Dan mari sama-sama, karena ini pekerjaan rohani, maka harus diresponi dengan sikap rohani. Dan sikap rohani itulah yang akan menentukan kita. Dan ini diajarkan Tuhan bagi kita. Karena kalau Tuhan katakan bahwa di tengah-tengah pelayanan yang ada, di mana ladang yang begitu besar, tapi pekerja yang sedikit, maka Tuhan katakan apa? Berdoalah, mintalah kepada yang punya Tuhan. Maka Tuhan mengajarkan ini adalah masalah rohani, maka harus diselesaikan dengan cara rohani. Dan salah satu cara rohani itu adalah berbicara tentang doa. Salah satu cara rohani adalah berbicara tentang kontribusi. Ini yang harus kita lakukan. Dan ini bukan hanya pekerjaan gembala, bukan hanya pekerjaan penatua, bukan hanya pekerjaan dia evangelis, tapi ini pekerjaan kita semua untuk kita bersatukan, untuk kita menyelesaikan masalah-masalah rohani ini dengan cara-cara rohani. Maka mari nanti mulai tahun ini, saya berharap kita semua, bukan hanya pelayan-pelayan jemaat, ayo kita berdoa. Nanti ada jam doa. Ayo, ini bukan hanya buka majelis ketua diaken dan komisi, tapi buat kita semua. Karena kita akan menyelesaikan masalah-masalah rohani dalam pekerjaan Tuhan. Karena ada serigala yang harus kita hadapi, dan itu harus dihadapi dengan ketulusan, kesucian kita, kemurnian yang kita miliki. Yang berikutnya, terakhir dalam bagian firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam wujud panggilan Tuhan? Mari kita menjadi pembawa berkat. Sebagai duta Kristus, tanggung jawab kita harus membawa berkat. Apa itu? Damai sejahtera. Harus menyampaikan damai sejahtera itu buat orang lain. Karena ini menjadi langkah awal untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka saya senang kali kalau dapat WA, Shalom Pak Pendeta, itu baik dengan kami. Tapi kalau dapat WA langsung pada intinya, tapi kalau ada awalnya Shalom, itu kan berarti Bapak Ibu memberkati saya. Damai sejahtera ini. Maka kita harus biasakan. Shalom itu bukan hanya kata-kata. Udah seperti orang mungkin orang muslim itu kata awal dalam muslim. Tapi ini adalah kita memberi berkat, membagi berkat buat orang. Damai sejahtera Tuhan memberikan. Dan dalam pelayanan misi itu sebenarnya adalah jembatan, adalah langkah awal supaya orang dengan semua harapan kita, orang lain pun akan menemukan sejahtera. Dan berbicara tentang pembawa berkat itu juga berbicara tentang kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa ketika kita menyampaikan Shalom, maka itu harapan ada kehadiran Kristus, ada harapan ada pembaharuan yang diberikan Kristus buat kita. Dan itu yang harus kita bagikan. Tuhan akan memberkati kita, dan marilah kita menjadi utusan duta Kristus agar berita kabar baik itu akan sampai kepada banyak orang, dan mereka akan menikmati keselamatan sebagaimana yang kita alami. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami adalah utusan-utusan Tuhan, dan Engkau memberikan tanggung jawab buat kami. Dan zaman bukan semakin baik, dan dunia ini membutuhkan kami anak-anak Tuhan.
memutuskan, bukan karena kami hebat, tapi semua karena anugerah Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, sanggupkan kami, karena kami tahu tak kala Engkau memutuskan, ada otoritas yang Engkau berikan untuk kami, dan otoritas itu yang kami pertanggungjawabkan, sehingga kehadiran kami dimanapun kami berada membawa damai sejahtera buat banyak orang, sehingga banyak orang yang akan mengenal dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Pada yang bertugas dipersilakan. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang memberitahukan kepada kami bahwa kesempatan memberitakan kabar baik adalah anugerah yang harus kami tanggung jawab. Oleh sebab itu perbaharui hati pikiran kami, komitmen kami untuk kami boleh semakin hari semakin menyadari tugas tanggung jawab kami dalam kerelaan hati, baik atau tidak baik, siap atau tidak siap, Injil harus diberitakan. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan kami. Bapak berkati tangan-tangan hati kami untuk kami boleh belajar beri yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Kantong persembahan dijalankan, kita puji Dia. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan.